warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat bertemu kembali dalam kegiatan rutin di agenda Pokdakan Edukasi Asih. Kali ini kita bekerja sama dengan Balai Benih Ikan Kabupaten Ciamis, yang kebetulan pagi kali ini ada siswa-siswi yang lagi PKL, yaitu dari 2 sekolah. Ada yang dari SMK Al-Itqon Kecamatan Cimerah, Kabupaten Pangandaran, dan yang satu lagi itu dari SMK 3 Banjar yang bertepatan di Kecamatan Langgasari. Untuk materi pada kesempatan pagi kali ini kita tetap masih di tata cara budidaya, yaitu melanjutkan yang kemarin. Kalau yang kemarin kita di dederan pertama, yaitu dari usia 2 hari sampai 40 hari. Yang pagi kali ini kita masuk di dederan yang kedua atau pembesaran. Ada beberapa hal yang perlu kita ketahui dalam dederan kedua atau pembesaran, yaitu yang pertama adalah media yang kita perlukan. Satu adalah kolam. Yang kedua tentunya pendukungnya adalah air yang masuk ke kolam tersebut. Yang selanjutnya yang sangat kita butuhkan yaitu adalah ikan plus dengan pakannya. Dalam pembesaran ini kita bagi menjadi 2, yaitu di kolam biasa. Yang dimaksud dengan kolam biasa yaitu seperti kolam di tanah atau kolam yang sudah ditembok atau bioflok. Yang kedua yaitu di air deras. Untuk yang pertama yaitu di kolam biasa, perlu kita ketahui dan kita siapkan salah satunya ikan ukuran berapa yang akan kita tanam. Misal kejaran kita kejar target selama 90 hari atau 3 bulan. Yang perlu kita tanam adalah ikan ukuran minimal 8 cm. Kalau kita ingin 90 hari masuk di ukuran konsumsi, yaitu minimal 1 kilo isinya 7 ekor sampai 5 ekor. Yang kedua, setelah itu adalah pakan. Perlu kita ketahui pakan. Yang mendukung ikan cepat besar adalah salah satunya pakan yang sempurna. Pakan yang sempurna kebanyakan biasanya kita menggunakan dari toko atau kita membuat sendiri, tapi kandungan proteinnya harus minimal 30%. Lebih banyak kandungan protein itu lebih bagus, pertumbuhan ikan semakin cepat. Yang selanjutnya, tekstur daripada kolam itu sendiri termasuk air yang masuk. Misal kalau kita menanam 10 kilo dengan ukuran ikan minimal 8 cm atau 9 sampai 12 cm, itu rata-rata dari 10 kilo itu tidak kurang dari 300 ekor. Untuk 90 hari kita membutuhkan membutuhkan pakan berapa kilo sih sampai konsumsi? Yang kami gunakan di kelompok kami, termasuk binaan kami, kalau target umpamanya ketika panen kita ingin dari 10 kilo ikan mencapai 1 kintal atau 100 kilo, berarti pakan yang kita gunakan minimal atau maksimal 120 kg. Apakah hal itu betul? Bisa terjadi? Betul. Kami sudah menggunakan dan sudah praktek di beberapa tempat, termasuk di binaan. Itu insya Allah kita nanti akan praktek di lapangannya. Itu ya, yang pertama. Yang kedua, di air deras. Nah, ini di air deras kita bisa padang tebar. Misal kalau ukuran deras panjangnya 7 meter, lebarnya 3 meter, kedalaman 2 meter, kira-kira kalian sudah tahu minimal berapa kilogram yang harus kita tanam? Ada yang tahu? Yang kami gunakan biasanya dari padang tebar tersebut dengan ukuran panjang 7 meter, lebar 3 meter, kedalaman airnya sampai 2 meter, rata-rata minimal ikan yang ditanam kalau kami minimal itu 50 kg minimal.
Targetnya berapa bulan? Biasanya rata-rata kami hanya 60 hari, lebih cepat. Oh, ada perbedaan di kolam biasa dengan air deras? Jelas beda. Kenapa? Kalau di air deras, biasanya air yang masuk itu lebih besar. Kalau dari ukuran tadi 7 meter lebar 3 meter, kedalaman 2 meter, berarti kebutuhan air berapa liter per detik yang kita butuhkan? Rata-rata dalam per detik itu mencapai lebih daripada 300 liter dalam per detik. Artian air yang masuk itu di atas rata-rata 12 in. Bisa kita bayangkan air yang masuk 12 in. Kalau kalian umpamanya di paralon yang 12 in, di kolam yang seperti yang ini, jangan coba-coba kalian langsung terjun ke air, membuka tutup kolam tersebut sekaligus, tapi harus dengan sedikit demi sedikit. Tentu ada alat yang tertentu. Kalau langsung, insya Allah kalian bisa ikut masuk. Kalau di paralon yang 12 ini. Yang selanjutnya, dari 2 bulan tersebut dapat kita targetkan mau berapa kilo nanti kita panen. Tentu kejarannya setelah minimal 50 kilo yang kita masukkan, itu larinya kepada pakan. Misal kita ingin panen di atas 3 kintal, berarti pakan minimal 2 kintal 70, tidak sampai 3 kintal. Kenapa? Hitungannya daripada bobot pakan yang kita tanam, yang kita berikan kepada ikan, biasanya kalau air masuknya stabil, kolamnya stabil, air derasnya stabil, itu 75%, 70% jadi bobot ikan. Plus tadi kita tanam, insya Allah, makanya target 3 kintal itu insya Allah tercapai. Untuk materi sementara kita cukupkan sekian. Barangkali ada kalian yang mau bertanya, dipersilakan. Nama saya Dede Arif Fathur Rahman. Saya mau bertanya, Sekolahnya? sekolah di SMKN Wa'al Ikon Cimerak Pangandaran. Saya mau bertanya, apa sebabnya ikan itu menjadi telat bertumbuhan? Oke, baik. Ikan telat dalam hal pertumbuhan yang kita bicarakan saat ini adalah pembesaran. Ada beberapa faktor. Yang pertama, bisa jadi pemilihan benihnya yang kurang tepat. Yang kedua, pakan yang kita berikan tidak sesuai dengan target kita. Kalau misal tadi kita bahas ingin capaian 90 hari, berarti kandungan proteinnya harus berapa? Yaitu rata-rata 30% ke atas. Di hal tentang pakan. Untuk ikan yang perlu kita ketahui benih, yaitu usianya. Usia ketika kita tanam itu sudah berapa lama, sudah berapa hari. Benih tersebut di ukuran misal 8 cm. Apakah 30 hari, 40 hari? Kalau biasanya tepat, umpamanya baru 40 hari ini benih, kita tanam di kolam yang sudah sesuai, tapi kok telat, mungkin jadi pakannya, kandungan proteinnya hanya 14%, 12%, atau lebih kurang daripada itu. Karena biasanya kalau kita menggunakan 30%, target yang kita butuhkan dari ukuran 8 cm tadi dan usianya tepat 40 hari, tidak akan lama. Biasanya 90 hari kita panen tetap konsumsi. Dilanjut yang pertanyaan Dari sekolah SMKN Wa'al Ikon Cimerak, saya ingin bertanya. Siap. Ikan nila di dalam proses pembesaran, harga per ekor atau per kilonya itu berapa? Ini kalau kita yang bicarakan 8 cm sampai 9 atau ukuran 12 cm, kalau harga standar itu kami ataupun di daerah yang lain itu sama, minimal harganya adalah 30 sampai 35.000 kalau standar untuk benih pembesaran. Nah, nanti kita setelah konsumsi berapa sih bandar ngambil daripada petani? Jangan bicara bandar langsung ke konsumen, itu akan lain. Rata-rata biasa di angka 22 per kilo diambilnya. Apakah akan mendapatkan untung atau rugi? Hitungan dari
hal tersebut yang kami gunakan, kami telusuri dan kami kalkulasikan, alhamdulillah ada keuntungannya. Itu dari ukuran tersebut. Nama saya Fitri Fajriatus Saadah. Saya dari SMK NU Alitkon Cimberak dan saya ingin bertanya, pakan yang baik untuk ikan di pembesaran itu yang kayak gimana dan terbentuknya itu dari apa? Kan di petani binaan termasuk kelompok kami dari Tirta Simpai Asli ada dua. Yang pertama yang bentuknya apung, yang kedua adalah tenggelam. Asal kandungan proteinnya itu kami gunakan 30% ke atas. Itu dalam air deras. Terus dalam air deras biasanya kita bisa target berapa persen sih per hari? Misal dari 50 kilo kita tanam pakan, biasanya yang kami gunakan adalah satu kali ngasih pakan itu 3% daripada bobot ikan. Berarti satu kali adalah 1,5 kilo. Dalam air deras itu bisa 2 kali lipat dalam satu kali ngasih pakan. Kenapa dasarnya? Yaitu air yang masuk lebih besar ke kolam air deras tersebut dengan tujuan yaitu pengaturan daripada oksigen yang terlarut di dalam air, sehingga yang dibutuhkan oleh ikan, kandungan oksigen yang terlarut itu terpenuhi. Makanya di ikan biasanya di air deras itu lebih cepat besarnya dan lebih cepat membutuhkan pakan lebih besar, karena itu oksigen yang masuk dari air lebih besar lagi. Pada kesempatan kali ini kita lihat di sekeliling kita, termasuk ini di belakang itu adalah anak-anak PKE yang lagi praktek setelah tadi kita kasih materi di ruangan.